Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun Ibu Naya serta teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Zaidan. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kasus pelanggaran etika oleh salah satu perusahaan besar yaitu Nike menggunakan 3 model yang pernah saya pelajari di workshop pemikiran desain yaitu Empathy Map, Fishbone Diagram, dan Double Diamond. Langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama saya akan menganalisis kasus ini menggunakan Empathy Map. Di sini ada preview sebagai acuan saya sehingga aspek yang saya bahas berdasarkan apa yang saya tampilkan di layar ini. Nah, saya menggunakan metode model ini karena saya perlu memahami apa sih yang sebenarnya terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana kasus ini terjadi dari sudut pandang orang lain. Nah, langsung saja saya bahas aspek pertama yaitu who are empathizing with. Berdasarkan artikel yang saya baca, objek dalam kasus ini adalah pegawai perempuan yang mengalami pelecehan seksual dan diskriminasi. Jadi kali ini saya akan membahas dari sudut pandang mereka sebagai korban. Lalu apa sih yang harus mereka lakukan? Nah, seharusnya mereka melaporkan kasus ini segera ke pihak yang berwajib dalam pelanggaran human rights di lingkungan profesional. Tetapi mereka memilih untuk memposting kasus ini di social media. Tapi pada dasarnya mereka hanya membutuhkan dukungan mengenai tragedi yang menimpa mereka. Selanjutnya, what do they see? Tentu saja hal pertama yang mereka lihat adalah mereka ya bersaksi bahwa mereka menjadi korban pelecehan dan diskriminasi itu. Lalu mereka melihat bahwa kasus ini tidak dianggap serius oleh pihak Nike karena Nike baru bertindak setelah kasus ini viral di sosial media. Selain itu mereka juga melihat banyak kebohongan yang terjadi di internal Nike yang sengaja ditutup-tutupi, seperti yang dikatakan CEO Nike, yaitu Parker, bahwa dia tidak mengetahui informasi bahwa terjadi kasus ini di dalam perusahaannya. Lalu kemudian, what do they say? Nah, pertama mereka mengatakan apa yang terjadi pada diri mereka masing-masing melalui sosial media. Lalu mereka juga mengatakan bahwa kasus ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa kasus sebesar ini tidak diketahui oleh CEO-nya mereka sendiri, dan menurut mereka ya itu tidak masuk akal. Dan mereka juga mengatakan bahwa tindakan represif CEO mereka tidak menyelesaikan akar permasalahan dan dianggap telat. Seperti yang kita ketahui dalam artikel bahwa tindakan tersebut berupa training dan pemecatan dan lain-lain, dan itu dianggap telat dan tidak efektif. Lalu selanjutnya adalah what do they do? Sebenarnya para korban ini telah melaporkan kasus ini pada HR Nike, tapi tidak ada respons sehingga mereka memutuskan untuk memposting kasus ini melalui media sosial bernama Glassdoor, yaitu media yang mengulas berbagai perusahaan. Ya, selanjutnya lanjut di what do they hear? Mereka tentu saja mendengarkan apa yang pihak internal Nike katakan, yaitu pernyataan ketidaktahuan CEO Nike sendiri terhadap kasus ini. Lalu mereka juga mendengar suara media sosial yang ikut menyebarluaskan kasus ini sebagai dukungan terhadap mereka yang menjadi korban. Yang terakhir, apa sih yang mereka rasakan, yang mereka pikirkan? Nah, tentu saja mereka merasa ketakutan yang pertama karena sebagai korban, mereka juga merasa kesal dengan tindakan HR Nike yang dianggap tidak kooperatif dan tindakan CEO yang dianggap tidak efektif. Mereka hanya berharap kasus ini segera selesai dan tidak akan terulang kembali ke depannya. Next. Nah,
Saya lanjutkan analisis menggunakan model fishbone diagram. Di sini saya akan berfokus untuk mengupas mengapa masalah ini dapat terjadi dari berbagai aspek. Jadi sini saya menitik beratkan pada bukan pada problemnya, tetapi mengapa problem ini bisa terjadi. Di sini ada gambar fishbone diagram secara umum. Nah, hal pertama yang ingin saya bahas adalah people. Menurut saya kejadian ini terjadi karena lack of ethics atau kurangnya etika yang membudaya dalam perusahaan. Sehingga ya pelecehan seksual tadi dan diskriminasi dapat terjadi. Saya yakin ketika etika yang kuat mengakar di suatu perusahaan pasti tidak akan terjadi masalah seperti ini ya. Selanjutnya adalah manajemen. Nah, penyebab masalahnya menurut saya ada pada struktur organisasinya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Artinya di sini kualitas sumber daya manusianya sepertinya kurang kurang baik, apalagi untuk perusahaan sekelas Nike. Lalu struktur organisasinya juga menurut saya terjadi keanehan karena bagaimana bisa seorang CEO itu tidak mengerti masalah yang terjadi di internal perusahaannya sendiri. Itu artinya ada permasalahan dari strukturnya itu. Mengapa informasi tersebut tidak dapat tersampaikan ke CEO mereka? Begitu. Dalam manajemen tuh juga ada yang namanya sistem. Nah, di sistem ini menurut saya juga terjadi kekakuan yang menjadi penyebab permasalahan ini karena seperti yang dikatakan di artikel bahwa HR tidak merespons masalah ini karena tidak ada bukti fisik. Jadi menurut saya itu cukup kaku lah. Lalu selanjutnya dari segi lingkungan atau environment, penyebabnya menurut saya adalah ketidaksinergian yang terjadi di internal Nike. Kembali lagi pada struktur organisasi tadi. Kenapa tidak sinergi? Karena seperti yang kita ketahui dari artikel bahwa ya HR dan CEO tindakannya tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh pegawai yang menjadi korban tadi itu. Nah, hal tersebut kembali lagi pada struktur organisasi kenapa bisa terbagi menjadi dua kubu tadi itu. Lalu proses. Di sini proses yang terjadi juga menurut saya ada gap antara informasi yang terjadi, kasus, ada gap waktu sehingga bisa menimbulkan masalah seperti ini. Ini artinya juga struktur organisasinya yang kurang. Padahal saya sudah research bahwa struktur organisasi Nike ini cukup detail. Mereka menerapkan functional structure dan divisional structure yang artinya ada orang yang melaporkan langsung ke CEO-nya. Tetapi entah mengapa kasus ini bisa terjadi. Tapi menurut saya itu salah satu penyebab dari permasalahan ini. Lalu selanjutnya adalah equipment dan material. Di sini alatnya menurut saya adalah kekuasaan lagi. Kekuasaan dari sebuah pemimpin. Di sini saya ibaratkan bagaikan catur. Seorang pemimpin pasti tahu punya strategi bagaimana dia menjalankan strateginya. Apakah pionnya yang maju dulu atau kudanya yang maju dulu. Nah, di sini menurut saya terjadi kegagalan dalam menerapkan strategi mereka, alat mereka yaitu kekuasaan. Ya, sehingga terjadi diskriminasi gender dan pelecehan seksual tadi. Istilahnya adalah abusing power. Langsung saja next. Nah, itu tadi setelah kita membahas empathy map dan fishbone diagram, kita sekarang lebih paham pada penyebab masalahnya. Sekarang kita masuk ke masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode double diamond. Perlu diketahui secara garis besar bahwa metode ini membantu saya dalam menyelesaikan sebuah kasus yang diawali dengan penemuan problem atau masalah. Saya mengidentifikasi masalah, lalu saya menyimpulkan inti dari masalah tersebut. Selanjutnya ada pada kolom solusi, saya
Dari masalah-masalah tersebut saya akan menciptakan berbagai solusi dari berbagai sudut pandang, dan pada akhirnya saya kerucutkan kembali dengan menetapkan solusi terbaik dalam kasus ini menggunakan priority scale. Nah, di sini ada potongan artikel kasus Nike. Berdasarkan artikel tersebut, saya menemukan beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah sexual harassment atau pelecehan seksual yang terjadi di internal perusahaan. Artikel mengatakan bahwa beberapa karyawan wanita mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Nike. Nah, masalah selanjutnya adalah HR Nike yang tidak merespons masalah pelecehan seksual tersebut. Hal ini karena para korban tidak memiliki bukti fisik, sehingga HR enggan melakukan pemecahan masalah ini. Masalah lainnya adalah CEO Nike, yaitu Parker, tidak mengetahui isu pelecehan seksual. Nah, ini aneh lagi. Hal ini membingungkan publik karena setelah isu ini menyebar luas di sosial media, ternyata di saat yang bersamaan Nike diketahui sedang mengadakan event yang bernama #MeToo, yang merupakan event yang membahas pelecehan seksual juga. Dan masalah selanjutnya adalah pegawai wanita Nike yang mendapat perlakuan diskriminasi gender di ruang terbuka. Dalam artikel dijelaskan bahwa perlakuan petinggi Nike yang tidak seharusnya dilakukan, contohnya adalah pengabaian promosi pegawai wanita, padahal pegawai tersebut sudah berkontribusi banyak pada Nike, tetapi dianggap bahwa wanita tersebut kurang berkompeten daripada pegawai pria lainnya. Nah, masalah terakhir ada pada artikel ini adalah CEO Parker yang merespons masalah ini dengan melakukan perubahan praktik kerja HR seperti mandatory based training dan pemecatan. Tetapi tindakan yang dilakukan CEO ini menimbulkan pertanyaan besar bagi publik bahwa tindakan tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan, karena permasalahannya itu ada pada perilaku dan etika, bukan masalah pemecatan, bukan masalah intinya salah memahami masalah si CEO Parker ini. Nah, hal inilah yang menjadi judul artikel ini. Apakah program yang dilakukan Parker sebagai seorang CEO merupakan bentuk respons berdasarkan etika perusahaan atau hanya sekadar mempertahankan reputasi perusahaan? Nah, next. Nah, dari berbagai masalah tadi yang sudah saya jelaskan, dapat saya kerucutkan menjadi poin-poin penting dari kasus ini. Pada intinya, akar permasalahan internal Nike ini merupakan masalah etika organisasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakefisienan manajemen sumber daya manusianya. Dengan standar regulasi yang rendah, menimbulkan masalah yang tidak terduga, sehingga pihak Nike hanya dapat melakukan penyelesaian masalah secara represif. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan buah pikiran yang telah saya amati dari berbagai perspektif yang dapat berpotensi menyelesaikan permasalahan ini. Nah, pertama-tama di sini saya akan menerapkan skala prioritas bagi Nike dengan harapan kasus ini dapat diselesaikan secara efisien. Yang pertama, menurut saya adalah Nike harus memperbaiki fundamental perusahaan. Fundamental tersebut meliputi etika, kultur, dan struktur organisasi. Nah, kenapa sih ketiga hal ini penting? Karena menurut saya sebuah etika perusahaan pasti akan menjadi kultur sebuah perusahaan. Dan kultur tersebut akan berpengaruh pada setiap lini organisasi. Jadi ketiga hal ini saling berkesinambungan. Nah, etika perusahaan pasti dicerminkan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang beretika pasti memberi dampak baik bagi perusahaannya, karena dia tahu bahwa seorang pemimpin memiliki power, memiliki kekuasaan yang berdampak bagi perusahaannya. Nah, jika kita lihat dari kasus Nike ini, seorang pemimpinnya saja tidak meminta maaf kepada publik, justru menyatakan ketidaktahuannya terhadap kasus ini. Hal ini mencerminkan etika perusahaan yang buruk, dan hal tersebut diperkuat dengan tindakan yang dilakukan dalam kasus ini, yaitu ya pelecehan seksual dan
diskriminasi gender yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Nike. Walaupun pada akhirnya CEO Nike yaitu Parker melakukan program training bagi HR dan memecat sebagian yang gagal menjalankan tugasnya, menurut saya hal itu kurang mencerminkan etika seorang leader yang baik. Nah, berbicara mengenai ethical leadership, berdasarkan yang pernah saya pelajari, ada 3 aspek. Ini sedikit out of topic, tapi sangat berhubungan dan dapat memperkuat argumen saya. Yang pertama, 3 aspek tersebut dalam ethical leadership, yaitu ability, benevolence, dan integritas. Nah, ketiga hal tersebut sudah seharusnya dimiliki seorang leader, dan Parker tidak menunjukkan hal tersebut sama sekali. Dia lack of ability, kurang kemampuan mereka. Terbukti dengan programnya yang membingungkan publik, malah memecat pegawainya bukan memperbaiki sistemnya. Jadi dia nggak ngerti permasalahannya. Itu termasuk ability. Lalu juga dia tidak meminta maaf pada publik, justru tidak mengetahui kasus ini, dan ini menandakan bahwa dia tidak memiliki aspek benevolence dan integritas. Karena pasti seorang leader perusahaan sebesar Nike ini pasti akan melindungi karyawannya bukan dari hal performa ya, tetapi dalam hal hak asasi manusia. Jadi dia secara tidak langsung berbohong pada dirinya sendiri dan pada publik. Nah, dengan menerapkan 3 aspek etika pemimpin tadi, pasti akan menjadi kultur perusahaan, karena bawahannya pasti meniru apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Hal ini akan menghindari dari masalah seperti kasus ini. Dalam hal struktur sendiri, berdasarkan artikel, CEO Parker menyatakan tidak mengetahui hal tersebut. Nah, pasti ada yang salah nih dari struktur organisasinya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin tidak mengerti apa yang terjadi dari perusahaannya sendiri? Hal ini dapat dilakukan dengan penyederhanaan divisi atau menambah kepala divisi yang dapat melapor langsung kepada CEO. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, dia sudah menggunakan divisional structure, tapi mungkin bisa disederhanakan agar informasi yang alur informasi semakin lancar dan mempersingkat waktu. Sehingga masalah seperti ini akan langsung diselesaikan dan tidak perlu menunggu untuk disebar ke ranah publik. Maka dari itu, dari tadi saya mengatakan bahwa inti masalah ini merupakan organizational ethics, bukan leader ethics, karena hal ini melibatkan seluruh organisasi, bukan hanya pemimpinnya saja. Lalu, solusi selanjutnya adalah sistem dan prinsip perusahaan. Nah, di sini saya melihat sedikit kekakuan sistem yang terjadi di Nike, karena tadi artikel menyatakan bahwa, sebentar. Nah, artikel menyatakan bahwa HR tidak merespons tindakan pelecehan seksual karena korban tidak memiliki bukti fisik. Ya, memang bukti fisik akan memperkuat argumen seseorang, tetapi ya sebagai manusia memiliki common sense untuk menolong orang yang mengalami masalah tuh pasti ada lah. Jadi perusahaan Nike dapat menerapkan prinsip perusahaan baru, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia atau human rights di atas yang lainnya. Prinsip tersebut juga dapat dibantu atau didukung dengan menambah sistem keamanan, fasilitas keamanan, seperti CCTV di lorong-lorong kecil yang tidak terlihat, lalu juga penyadap suara untuk kepentingan perusahaan, lalu yang ketiga juga dapat menggunakan alarm dari aplikasi khusus untuk pegawai Nike. Ya, mungkin saja itu bisa terjadi, tidak ada yang tahu. Intinya banyak potensi yang dapat dilakukan perusahaan sebesar Nike menggunakan pendekatan teknologi. Jadi jangan berpatokan pada bukti fisik saja, tetapi perlu sebuah kreativitas dan inovasi agar sebuah sistem tidak terlalu kaku. Begitu. Selanjutnya, solusi lainnya yang tidak terlalu urgent, tetapi menurut saya tetap penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, hal ini dapat diterapkan Nike seperti penilaian karyawan dari sisi perilaku dan performa, lalu training dan mentoring untuk meningkatkan skill,
workshop yang membahas kesetaraan gender, lalu juga peningkatan standar mutu SDM ketika ingin merekrut seorang karyawan baru. Nah, semua hal ini adalah sebagai bentuk quality control Nike dan perbaikan untuk ke depannya. Nah, Nike juga dapat mengeluarkan produk dengan tema equality sebagai bentuk permintaan maaf dan perbaikan di mata masyarakat sehingga menimbulkan stigma positif kembali. Nah, pada intinya, solusi pada perusahaan ini ada pada perbaikan fundamental perusahaannya. Dengan begitu diharapkan Nike tidak akan terjebak dalam masalah yang sama. Pada intinya, Nike hanya perlu konsisten dan terus berinovasi, bertransformasi, agar tetap bertahan dalam pasar ini, apalagi mereka setelah tersandung kasus ini perlu pembersihan sebuah nama dan hal itu tidak bisa instan. Intinya adalah itu dari fundamental perusahaan dan dilakukan secara konsisten dan terus bertransformasi. Baik, selesai sudah kasus ini menggunakan metode double diamond, empathy map, dan fishbone diagram. Begitu saja dari saya, terima kasih.